Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Selamat pagi para pendengar channel Hati dimanapun Anda berada pada saat ini. Mungkin yang lagi nyetir, lagi OTW ke gereja mungkin ya, lagi nyeduh kopi, atau lagi siap-siap mau ke gereja. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengambil napas dalam-dalam, berhenti sejenak yuk untuk melepaskan ketegangan di bahu-bahu kita nih ya. Oke, hari ini kita akan merenungkan satu kalimat yang sangat tua tapi sangat powerful ya, yaitu kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10 ya, dengan sebuah janji yang berkata, jangan bimbang sebab aku ini Elohimmu. Tapi tahukah Anda, dalam satu kata di sana yang dalam bahasa asli itu jauh lebih dalam daripada cuma sekedar kata bimbang ya. Teman-teman, jadi dalam teks aslinya, dalam bahasa Ibrani dari kitab Yesayahu ini atau Yesaya ini menggunakan kata sa'ah ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesianya jadinya itu kata bimbang tadi ya. Kalau dalam Alkitab yang saya punya ya, itu dari versi ILT 3 dikatakan ya celingukan teman-teman ya. Ya apa tuh celingukan ya? Kalau tepatnya ya di versi ILT 3 dikatakan janganlah kamu mencari kesana kemari gitu ya. Nah, teman-teman, kita lihat yuk kata sya'ah ini ya. Nah, kalau terjemahkan secara harafiah agak panjang ya. Artinya adalah celingukan, betul ya, melihat sekeliling dengan penuh kecemasan ya. Bayangin ya seorang anak kecil yang hilang terpisah dari mamanya di pasar. Matanya pasti nggak bisa diem ya, noleh kanan, kiri, depan, belakang, mencari-cari wajah yang mungkin dia kenal, mamanya ya, atau papanya, atau siapalah yang nganter dia ke pasar ya. Dan dia hanya menemukan orang-orang asing yang nggak bisa bantu dia. Oleh karena itu matanya itu menjadi apa? Panik dan liar ya. Karena apa? Rasa takut. Atau kalau Anda itu kayak saya ya, suka berlayar, bayangin kalau Anda di atas perahu di tengah laut yang sedang bergejolak ya, ada tidal wave ya, atau ada ombak yang gede ya, tinggi ya. Anda menoleh ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan, mungkin juga karena mesin kapal yang mungkin mulai panas ya motornya ya. Lalu Anda melihat ke langit di mana awannya tuh hitam banget. Nah, mata Anda mungkin mencari ya di mana letak bahaya, dan lebih penting lagi, Anda mungkin mencari-cari di mana letak ada sinar terang ya, ada matahari yang menyeruak gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman, seperti itulah teman-teman ya, relevansi dalam hidup kita ya. Kita sering kali menjalani hidup dalam kondisi yang sya'ah teman-teman ya. Sering. Dan saya akui juga, mungkin beberapa orang sering banget. Tapi kalau saya, iya sometimes ya. Terutama saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau keuangan gereja udah mulai menipis, di mana ada jadwal-jadwal para pelayanan yang mesti dilakukan. Tentunya kadangkala ada perasaan sa'ah juga buat saya teman-teman ya. Kira-kira saya ngeliat kiri kanan gitu ya, kira-kira siapa yang bisa bantu ya? Gile, tanggal segini mesti ibadah atau mesti kunjungan, mesti visit ya. Kalau udah begitu rasanya apa? Sa'ah ya, panik teman-teman ya. Mata itu udah jatuh kata kesana kemari ya, mencari-cari, dan bukan cuma mata, hati juga mencari-cari siapa nih kira-kira yang bisa bantu gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita dalam keadaan sehari-hari, kita pasti juga sama ya. Kalau dihadapkan dengan masalah yang sa'ah seperti ini ya, kita menoleh ke sekeliling pada tagihan-tagihan yang belum lunas, kesehatan yang mungkin nggak pasti ya, atau mungkin juga tantangan dalam bisnis ya, atau dalam usaha kita. Buat yang pengusaha ya, kita juga pasti mikirnya, aduh sa'ah nih ya. Nah teman-teman, secara teknis ya, kalau kita lagi bersiap-siap ya, seperti seorang kapten kapal yang ingin menavigasi keluar dari badai, ya teman-teman, itu kewaspadaan itu perlu ya. Waspadanya itu perlu teman-teman. Tapi teman-teman, sa'ah sebenarnya adalah saat dimana kewaspadaan itu udah berubah menjadi sebuah kepanikan. Itu adalah kondisi di mana kita fokus pada badainya daripada sang nahkoda agung kita ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau melihat nih ya, Tuhan tidak hanya berkata jangan takut, tapi dia melanjutkan lagi ya, jangan bimbang ya, atau jangan sa'ah, sebab aku ini Elohimmu. Itu adalah sebuah jangkar ya teman-teman. Tuhan lagi berkata, jangan kamu panik ya, noleh ke sana kemari dengan cemas. Fokuskan pandangan matamu kepadaku, kata Tuhan. Karena apa? Karena dia berjanji loh, jangan lupa ya. Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Nah teman-teman, pada zaman kuno, tangan kanan itu adalah simbol dari apa? Kekuatan dan perlindungan. Jika tangan Tuhan itu memegang kita,
maka mata kita nggak perlu lagi jelalatan. Nggak perlu lagi mata kita mencari perlindungan yang lain atau mencari orang lain untuk bantu kita. Jadi kita bisa berhenti saah. Kita bisa rileks ya, menatap lurus ke depan dengan tenang. Oke teman-teman, apa yang membuat Anda liar pada pagi ini? Apa yang membuat Anda terus-menerus noleh ke sana kemari dengan rasa cemas? Capek tahu. Tapi ingat teman-teman ya, bahwa kekuatan kita bukan berasal dari seberapa kuat kita dalam memprediksi badai, dalam merancangkan rencana-rencana. Tapi kekuatan kita itu dari siapa? Dari Dia yang berdiri di samping kita. Walaupun kadang Dia nggak kelihatan teman-teman ya. Kayak si singa ini yang sebenarnya jagain si kucing kecil dari belakang dan tidak kelihatan. Tapi Dia ada teman-teman ya. Maka teman-teman, itu yang pertama kali diucapkan oleh Bapa Yahweh kepada Musa pada waktu menugasi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau tanah Misraim. Dia berkata apa? Musa bertanya ya, atau Musa bertanya pada Tuhan, kalau gue ditanyain, siapa yang nyuruh kamu? Gue jawab apa? Siapa kamu? Lalu Tuhan berkata, Poin 3, Tuhan membuka dulu bukan dengan nama Dia, tapi dengan berkata apa? Aku ada yang memerintahkan kamu. Artinya apa? Tuhan tuh mau bilang, aku ada. Setelah perbudakan sekian lama, nggak heran kalau bangsa Israel berkata, Tuhan tuh nggak ada. Tapi sebelum Tuhan menjawab dengan namanya di kitab Keluaran 3 ayat 14, Dia bilang dulu, aku ada yang aku ada. Nah itu artinya apa? Ya, itu bukan Tuhan bilang, oh nama aku ada ya, seperti yang pendeta ngomong ya, bukan nama Tuhan itu aku ada, bukan. Tapi Dia menegaskan pada Musa, katakan pada bangsa Israel, kalau aku ada, gua bukan yang nggak ada, gua ada dan gua dengar. Nah setelah itu baru Tuhan berkata, Yahweh Elohimnya nenek moyangmu yang nyuruh aku. Nah jelas teman-teman ya, dimulai dengan apa? Dia berkata aku ada. Teman-teman, hari ini pun jadilah seperti si kucing ini teman-teman. Yang akhirnya dia tahu bahwa apa? Ada singa yang jagain dia. Kita harus tahu bahwa ada Bapa Yahweh, ada Tuhan Yeshua HaMashiach yang jagain kita. Kita nggak perlu kita sya'ah. Karena apa? Karena ada Tuhan yang jagain kita. Ada Bapa Yahweh yang menjaga kita teman-teman. Walaupun mungkin kadang-kala dia nggak kelihatan teman-teman ya. Pada pagi hari ini saya cuma ingin tegaskan sekali lagi. Yuk kuat dan yakin. Karena walaupun kadang si singa itu gak kelihatan, tapi singa dari Yehuda itu, Tuhan Yeshua HaMashiach ada buat kita. Dia ada di samping kita. Bahkan mungkin dia ada di belakang kita. Dia ada teman-teman. Nggak perlu sya'ah, harapan itu ada dan nyata. Dia berjanji nggak akan meninggalkan kita. Dia ada teman-teman. Dia tidak meninggalkan kita. Apapun keadaanmu. Keadaan ekonomi kah? Tantangan kesehatan kah? Atau keluarga Anda yang jauh dari Tuhan kah? Ada anak-anak yang beling? Atau mungkin suami Anda yang beling ya? Atau nata? Tenang teman-teman. Jangan sya'ah. Dia ada bersama kita. Terima kasih udah meluangkan waktu ini untuk ada bersama dengan kami di channel Hati. Jangan lupa subscribe dengan channel Hati. Hati, hidupi ayat, terapkan iman. Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita, memberkati saya dan Anda. Haleluya. Amin.